Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati ahli bait sekeluarga, yaitu keluarga agung yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya yang kami hormati para orang tua kami yang juga telah hadir bersama kita, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kami hormati para jemaah keluarga Dasuha Pekanbaru yang telah hadir bersama-sama dengan kita saat ini, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga yang kami muliakan Bapak Ustadz yang sengaja kami undang dalam acara pada malam hari ini beserta rombongannya, dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita bersama kita mulai acara ini dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Setengah puji dalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, termasuk di dalamnya adalah kesehatan dan keselamatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi seperti rutinitas yang kita lakukan sebulan sekali di perwiritan keluarga Dasuha kita. Dan kali ini bertempatan di ahli bait, yaitu keluarga agung Baruti. Dan tak lupa juga, marilah kita ucapkan salawat serta salam kepada penghulu alam, junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga salawat ataupun yang selalu kita ucapkan, kita mendapatkan pertolongan ataupun syafaat dari kemudian kelak. Amin. Para jemaah perwiritan keluarga Dasuha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di sini perlu kami sampaikan bahwa beberapa hari ke depan insyaallah kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Oleh karenanya selama kita 11 bulan kita berkumpul, kita bercanda tawa, maka mari dalam sanubari kita yang paling dalam, mari kita bersama-sama untuk saling memaafkan, sehingga nantinya kita dalam menjalankan ibadah puasa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran tanpa suatu halangan apapun, sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang sama-sama kita harapkan. Selanjutnya di sini ahli bait juga selain nanti acaranya kita adakan siraman rohani yang nantinya disampaikan oleh ustadz kita. Di sini juga kita nanti kirim doa, nanti mohonkan juga kepada Pak Ustadz. Nanti ada beberapa orang tua kami, opung kami dan orang tua kami yang telah mendahului kita. Jadi mohon Pak Ustadz juga bisa mengirimkan doanya. Namun acara kita kali ini tidak seperti biasanya. Jadi setelah kita bertawasul pertama kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita,
sanak saudara kita, kemudian selanjutnya nanti siraman rohani dan doa. Mungkin itu aja acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita laksanakan acara intinya, marilah kita bersama-sama ya, kita bertawasul terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa azwajihi wa ahlil baiti ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin sayulillahi lahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina. Summa khususon ila arwahi opung kami sahmin damani. Ila arwahi opung kami sukemi. Summa ila arwahi orang tua kami Mulyan sama Diar Damani bin Sahmin Damani. Ila arwahi orang tua kami Mahyudin Purba bin Muhammad Purba. Wa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa khususan ala hajiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya marilah kita bersama-sama kita dengarkan secara khusyuk siraman rohani yang disampaikan oleh Bapak Ustadz kita. Mungkin temanya Pak Ustadz kisaran sholat, puasa, dan bulan puasa Ramadan mungkin dijadikan sebagai penyemangat
yang mungkin kira-kira perlu dicas lah gitu, terutama di sholatnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Ustadz. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik itu nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak, semua adalah anugerah ilahi yang mesti kita syukuri. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Dulu ada sahabat Nabi, dia bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, orang tuaku dua-duanya sudah meninggal dunia, apakah masih ada jalan bagiku untuk berbakti kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia? Kata Nabi, ada. Nah, di antara amalan-amalan yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW adalah senantiasa mendoakan kedua orang tua. Nah, seperti tadi, ya kan? Opung, kakek, nenek, keluarga kita, bahkan teman-teman kita doakan. Itu termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua, meskipun kedua orang tua kita itu sudah meninggal dunia. Apakah sampai Pak Ustadz? Sampai. Di mana buktinya sampai? Ada hadis Nabi Muhammad SAW, al-mayyitu yu'adzabu fil qabri bima niha alaihi. Mayat itu diazab di dalam kubur disebabkan rintihan yang ditujukan kepada si mayit. Nah, rintihan ini dilakukan oleh orang yang hidup. Orang yang hidup seperti keluarga yang ditinggal mati itu kan meremeh-remeh. Kalau menangis biasa nggak apa-apa, Bapak Ibu, itu lumrah. Nabi Muhammad ketika anaknya yang laki-laki meninggal dunia juga menangis, ya, itu fitrah manusia. Tapi kalau sampai berlebihan seperti mencakar-cakar pipi, mengoyak-ngoyakkan rambut, baju, banting piring, ini yang disebut dengan ratapan. Nah, ratapan itu kata ulama adalah amal perbuatan yang dilakukan oleh orang yang hidup, amal buruk yang dilakukan oleh orang yang hidup, rupanya sampai kepada si mayit.
sehingga si mayit di dalam kubur itu diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau amal buruk saja sampai, begitu juga dengan amal baik yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup lalu dihadiahkan atau ditujukan kepada si mayit, itu pun sampai. Kalau seandainya amal buruk saja sampai, amal baik tak sampai, mana sifat adilnya Allah? Padahal Allah itu maha adil. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ini kayaknya belum pada makan, jadi dipanggil kayaknya masih lesu, ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi juga saya dengar perkumpulan wirid pengajian Taubatan Nasuha, ya. Keluarga Nasuha. Keluarga Nasuha. Ya. Oh ya. Kalau apa dikenal juga Bapak Ibu dalam agama kita Taubatan Nasuha. Nah, Taubatan Nasuha itu taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh itu sebesar apapun dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ustaz, ada nggak dosa yang tidak diampuni Allah? Ada. Apa? Dalam Quran itu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Ia kehendaki. Maka dosa syirik ini bahaya, ya. Dosa menduakan Allah. Nah, menduakan Allah itu bagaimana? Contoh, ini bukan tidak boleh pakai cincin, ya. Cincin ini sunnah. Oh, ini gara-gara cincin nih, oh saya melimpah rezeki. Bukan gara-gara cincin. Masalah jodoh, masalah rezeki, masalah apa lagi? Masalah maut. Itu sudah ditentukan oleh Allah, bukan karena ada cincin, bukan karena ada jimat, ya. Oh, ini karena dagangan saya laris nih karena ada jimat. Nah, inilah perbuatan syirik, ya. Perbuatan syirik ini gak ada ampun ini Bapak Ibu, kecuali meninggalkan syirik. Tobatnya bagaimana? Tobatnya ya tinggalkan syirik. Kalau pakai jimat, buang jimatnya, ya. Kan biasa tuh orang-orang Indonesia ini kan suka pakai jimat, kebal, ya. Kebal, ditembak kebal, pakai jimat. Padahal Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semacam itu adalah perbuatan syirik. Termasuk juga Bapak Ibu mendatangi dukun. Ya, siapa kata Nabi nih, siapa yang mendatangi dukun, membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun, maka dia keluar dari agama Islam. Nah, itu makanya perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh main dukun. Misalnya nih, wah itu ada anak gadis cantik, tapi tampang saya ini tidak pula ganteng, dipelet, main dukun. Itu dilarang. Itu syirik. Orang yang mengerjakannya disebut musyrik. Ada nggak dukun yang dibolehkan dalam Islam? Ada nggak? Dukun yang dibolehkan dalam Islam ada nggak? Nggak. Ada? Nggak ada. Bu, ada nggak dukun yang dibolehkan dalam Islam? Nah, ini Bang Agung, ada nggak dukun yang dibolehkan dalam Islam? Dukun beranak, dukun beranak boleh. Dia kalau di kampung-kampung kan dipanggil dukun beranak kan? Iya, boleh kalau dukun beranak. Tapi kalau dukun-dukun yang jabar nah yang semacam itu syirik. Bagaimana dosanya Pak Ustadz? Cara bertobatnya
tinggalkan perbuatan itu. Istighfar sebanyak-banyaknya, sholat taubat. Kalau masih aja kita bawa sampai mati, jangankan surga, cium bau surga pun tak dapat. Ya, nah itu penting sekali kita tinggalkan kesyirikan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya cerita tentang taubatan nasuha. Ya, ini cantik kali kucingnya. Masya Allah. Ya. Bapak Ibu, taubatan nasuha itu taubat yang sungguh-sungguh. Nah, di zaman Nabi Musa itu ada kaumnya Nabi Musa itu melakukan dosa besar. Lalu dia datang kepada Nabi Musa, kemudian dia bilang, wahai Nabi Allah, Nabi Musa, tolonglah engkau doakan aku supaya Allah mengampuni dosa-dosaku dan menerima tobatku. Kata Nabi Musa, kamu emangnya melakukan apa? Aku melakukan dosa besar, wahai Nabi Allah, Nabi Musa. Dosa besar yang bagaimana? Karena Nabi Musa tanya terus, maka orang ini cerita, wahai Nabi Allah, Nabi Musa, dulu aku khilaf, aku berzina, kemudian aku hamil, lalu anak itu keluar, aku bunuh, dibunuhnya. Maka kata Nabi Musa, mendengar itu Nabi Musa sontak, refleks, ya, spontan, pergi, kata Nabi Musa. Kau wanita pendosa, kata Nabi Musa. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Tentunya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam itu datang bukan kemauannya sendiri, tapi datang dengan perintah Allah, menyampaikan pesan Allah. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Musa, kenapa engkau mengusir orang yang taubatnya telah diterima oleh Allah? Kenapa engkau mengusir dia, wahai Musa? Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril menyampaikan lagi kepada Nabi Musa, wahai Musa, tahukah engkau dosa yang lebih besar daripada berzina dan membunuh hasil zina itu adalah dosa meninggalkan sholat tanpa uzur. Bayangkan, berzina itu, ya, itu dosa besar, Bapak Ibu. Bukan berarti kita boleh berzina, bukan. Kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan zina. Wala taqrabu zina. Wahai orang-orang beriman, jauhilah perzinahan. Jangan dekati perzinahan. Jadi jangan mendekati sesuatu yang bakal kita melakukan zina. Apalagi perbuatan zina. Mendekati ke arah situ saja haram hukumnya, apalagi perbuatannya. Kemudian yang kedua, membunuh manusia. Anak hasil zina itu sudah keluar, dibunuhnya, Bapak Ibu. Dosa membunuh manusia itu dosanya seperti membunuh manusia sampai hari kiamat. Itu dosanya, membunuh manusia. Berat itu, dosa besar. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada wanita itu. Lalu dia bertobat. Itulah disebut dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh itu menyesal sejadi-jadinya, menangis sejadi-jadinya, ya. Kemudian bertekad tidak akan mengulanginya kembali, istiqomah di jalan yang benar, ya. Istiqomah di jalan yang benar. Nah, taubatan nasuha yang semacam ini rupanya sampai kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Nabi Musa ditegur oleh Allah, wahai Jibril, turun kamu. Tegur itu Nabi Musa, itu kaumnya Nabi Musa itu taubatnya sudah aku terima, sampaikan kepada dia dan ajarkan kepada Musa bahwasanya ada dosa yang lebih besar daripada dosa wanita itu. Apa dosanya? Dosa meninggalkan sholat.
Sini kan nggak ada ya meninggalkan sholat ya. Insya Allah. Ya. Nah, itu dosanya besar sekali. Kenapa? Ya, orang meninggalkan sholat itu, Bapak Ibu, itu namanya sudah tercantum dalam pintu gerbang api neraka satu hukum lamanya. Satu hukum itu 80 tahun akhirat. Satu akhirat 1000 tahun di dunia. Fi yaumin miqdaru al-hasanati mimma ta'udun. Satu hari di akhirat 1000 tahun menurut perhitunganmu di dunia. Jadi kalau 80 tahun akhirat itu bagaimana? Kalikan saja. Kalau satu tahun itu ada 360 hari, kita kali 80 tahun, kita kalikan lagi dengan 1000 tahun, maka dapatlah jumlahnya 28.800.000 tahun mendam dalam api neraka karena hanya meninggalkan satu sholat wajib saja. Kalau 2 kali meninggalkan sholat wajib, Pak Ustaz, kali 28.800.000 tahun kali 2. Kalau 5 tahun menikalikan saja sampai 5 tahun. Pak Ustadz, kalau kita sudah meninggalkan sholat dengan sengaja, bagaimana cara taubatnya? Bisa nggak Pak Ustadz taubat meninggalkan sholat itu dengan istighfar? Tidak bisa. Kalau antum istighfar sampai triliunan, tidak bakal bisa diterima taubat meninggalkan sholat. Kalau sholat taubat Pak Ustadz sampai triliunan rakaat, tidak bisa juga. Ya, jadi bagaimana cara taubatnya Pak Ustadz? Mengqadha sholat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal semua sepakat bahwa sholat wajib yang ditinggalkan itu adalah utang kita kepada Allah. Utang mesti dibayar. Orang mati syahid itu wajib surga dengan syarat tak punya utang. Tapi kalau dia punya utang, waktu SMA dulu dia masuk kantin makan lontong bakwan 5, ya, lontong dibayar bakwan tidak. Utang. Pokoknya sekecil apapun yang namanya utang adalah utang mesti dibayar. Baik itu utang kepada manusia maupun utang kepada Allah. Sholat wajib itu tidak akan bisa dibayar dengan sholat sunnah, tidak bisa dibayar dengan istighfar, tidak bisa dibayar dengan sholat taubat triliunan rakaat. Jadi bagaimana caranya? Qadha. Subuh tinggal 2 rakaat, ya qadha sholat subuhnya. Sholat zuhurnya diqadha. Sholat asarnya diqadha. Pak Ustadz, kalau misalnya kami dalam mengqadha, Pak Ustadz, tiba-tiba meninggal dunia, macam mana Pak Ustadz? Kalau kita mengqadha sholat, tiba-tiba datang malaikat Israel, ya kan? Malaikat pencabut nyawa, bro, berangkat yuk bro, ya kan? Kita berangkat, ya, hari itu, detik itu juga kita berangkat kemana? Ke alam selanjutnya, namanya alam barzakh, alam kubur, berangkat. Namun utang sholat kita tuh masih ada. Tapi karena kita sedang menyaur utang atau sedang mengqadha sholat kita, kita dianggap lunas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dengan sholat ini Bapak Ibu, nggak ada dispensasi. Yang ada dispensasi itu puasa. Puasa kalau kita ini sudah tua, renta, sakit-sakitan tak kunjung sembuh, ya, masih ada pilihan bayar fidyah. Kalau zakat Ustaz itu bagi orang-orang kaya saja. Orang-orang tak kaya macam kami ini, kami ondel tak kaya, tukang ojek. Ini tak wajib zakat. Ya, zakat tuh bagi orang yang berkelebihan harta, ya kan? Emas tak punya, perak tak punya, onta tak punya, kambing tak punya. Apa yang kita punya nih, Amdev?
kita punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau zakat orang-orang tertentu saja. Kalau haji umroh Pak Ustaz, haji umroh manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang punya bekal untuk pergi ke sana. Bekal tuh ada bekal yang ditinggal di rumah, ya kan? Nah, bapak naik haji, nah bapak dan ibu umroh ya nak ya. Nah, ini bekal kalian selama bapak pergi nanti di Mekah Madinah. Nah, gunakan. Ada bekal yang ditinggal, ada bekal yang dibawa, ya. Tapi kalau orang yang tidak punya bekal macam mana? Belum wajib lagi. Nah, kalau sholat bagaimana Pak Ustadz? Tidak ada dispensasi, tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, hah? Tidur, ya, tidak baring, tidur ngorok pula aja. Tidak bisa baring, nah isyarat ya, nggak bisa ngomong apa-apa, isyarat, nggak bisa apa-apa lagi, kita sholatkan lagi gitu. Ya. Jadi artinya sholat itu selagi akal masih dalam kepala wajib sholat. Kalau akal sudah tidak ada di kepala kita lagi, barulah kita tuh bebas untuk tidak menjalankan sholat. Seperti siapa? Seperti orang gila. Orang gila tuh itu kemana Pak Ustadz orang gila? Kalau gilanya dari lahir gilanya sampai matinya gila, itu masuk surga ya. Walaupun dia nggak sholat, nggak haji, nggak puasa, gila. Jadi yang dibebankan untuk menjalankan agama itu orang yang ada akal. Jadi selagi ada akal, maka orang itu mukallaf, orang yang dibebankan untuk melaksanakan perintah-perintah agama. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kayaknya sudah ada suaranya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah memberikan pesan kepada kita, kalau anak umur 7 tahun ajarkan sholat. Kalau anak umur 10 tahun tidak sholat, cambuk dengan rotan. Itu Nabi bilang. Anak umur 7 tahun ajarkan sholat. Anak umur 10 tahun tidak sholat, cambuk dengan rotan. Kalau anak-anak umur 40 tahun tak sholat, bagaimana? Ada anak-anak umur 40 tahun? Ada nggak? Anak-anak umur 40 tahun nggak sholat? Mau dicambuk pakai apa itu? Ya? Jadi intinya, bagaimana keluarga kita ini ahli sholat. Jangan sholat wajib aja. Biasakan anak-anak kita tuh bangun malam sholat tahajud. Dari kecil diajarin, bukan anak pandai-pandai lah, nanti dia udah besar pandai sendiri. Dari kecil itu. Jadi anak-anak itu, tumbuh itu hasil bimbingan orang tua. Kenapa kami bilang hasil bimbingan orang tua? Karena pepatah Arab mengatakan begini, al-waladu sirru abihi. Anak itu adalah rahasia kedua orang tuanya. Kalau anak itu suka main HP, berarti orang tuanya suka main HP. Kalau anak itu suka mengaji, berarti orang tuanya suka mengaji. Kalau anak itu suka sholat, pergi ke masjid, berarti orang tuanya suka sholat, suka ke masjid. Makanya pepatah Arab mengatakan al-waladu sirru abihi. Anak itu rahasia kedua orang tuanya. Kalau kita mau lihat rahasia kedua orang tuanya, lihat anaknya. Kalau anaknya tuh asal lihat cewek senyum-senyum, berarti bapaknya playboy, ya.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekolah itu hanya memberikan pelajaran sekitar 20% saja. Jadi yang dicerna oleh anak itu 80% dari orang tuanya. Sifat anak itu turun kepada sifat anak itu turun dari orang tuanya. Ya, turun dari orang tuanya. Saya mau kasih ilustrasi ini. Kami ini orang kampung nih Bapak Ibu. Jadi di kampung kami itu ada pohon pisang. Kalau di apa kan terkenal tuh salam dari Binjai. Ninju pohon pisang. Jadi mau cerita pisang ini, pohon pisang. Saya mau tanya, di pohon pisang itu di sekelilingnya itu anak pinang atau anak pisang? Anak pisang kan? Tidak ada anak pinang kan? Tidak ada. Itulah ilustrasi anak kita. Jadi tidak jauh-jauh sifat anak itu kalau tidak diambil dari ayahnya, diambil dari ibunya atau kedua-duanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai orang tua contohkanlah contoh yang baik kepada anak-anak kita. Contohnya apa lagi? Jangan kita bertengkar di depan anak kita. Ya, kami nih pondok tahfiz Quran tuh anak-anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya, itu datang ke pondok, dia sering cerita, Abu, Umi, manggil saya Abu, manggil istri saja Umi. Abu, Umi, tadi papa mama kelahi. Kenapa nak? Papa tuh ditamparnya mama. Jadi kita yang guru-guru nih, yang tak tahu hal ihwal orang jadi tahu. Kenapa? Itulah bahayanya kalau berkelahi di depan anak. Makanya kalau mau berkelahi, coel dulu istrinya, masuk kamar deh, masuk kamar. Kita mau berantem. Artinya jangan sampai berkelahi. Kita kan inginkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ya, tapi insya Allah keluarga Bapak Ibu di sini semuanya sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari ajak diri kita, ajak istri kita, ajak anak-anak kita, ajak menantu-menantu kita, cucu-cucu kita supaya benar-benar menjaga sholat. Kemudian tentang puasa lagi ya Pak ya. Tentang puasa. Kalau umur panjang, murah rezeki, insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan istimewa. Ya, tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa saya bilang tidak sama? Amalan sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu nilainya seperti kita mengerjakan amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Kalau kita mengerjakan amalan fardu pada bulan Ramadan, itu nilainya sama mengerjakan 70 amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Nabi bersabda nih, man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda faridatan fi ma siwahu wa man adda fihi faridatan wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Barang siapa yang mengamalkan amalan sunnah pada bulan Ramadan. Nah, ini kayaknya dah habis nampaknya. Iya. Hah? Apa ini lah Bu ya? Ini, ya. Barang siapa yang mengamalkan amalan sunnah pada bulan Ramadan, maka pahalanya seperti mengerjakan amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Sedangkan mengerjakan amalan fardu pada bulan Ramadan itu nilainya sama mengerjakan 70 amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Nah, di sini kan pesan Nabi secara umum.
Oleh karenanya kita jabar apa amalan-amalan sunnah itu, seperti sholat qobliyah dan ba'diyah, jangan sampai tinggal. Ya, sholat sunnah yang paling afdol itulah sholat qobliyah dan ba'diyah. Kalau dilaga dengan tahajud, Pak Ustadz, belum ada apa-apa tahajud, belum apa-apa tahajud itu dengan qobliyah ba'diyah. Kenapa Pak Ustadz? Karena sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah ini sholat yang disandingkan dengan sholat wajib. Sedangkan sholat tahajud tidak bisa malam dia, ya kan? Nah, sholat sunnah yang utama itulah sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Makanya nanti masuk bulan Ramadan, yang wajib kita kerjakan, yang sunnah juga kita kerjakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kemudian lagi nanti di bulan Ramadan, Bapak Ibu, jangan lupa kita sisihkan sebagian rezeki kita. Untuk apa Pak Ustadz? Untuk memberikan bukaan bagi orang yang berpuasa. Apa pahalanya Pak Ustadz? Tiga itu apa? Yang pertama adalah Allah menjamin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Siapa yang mau dosa-dosanya diampuni? Atau di sini ada yang tidak berdosa? Ya. Ya. Jadi sadar maupun tidak sadar, kita manusia ini adalah makhluk yang lemah, pasti melakukan kesalahan dan dosa. Ya. Yang kedua apa pahalanya Pak Ustadz? Pahalanya dijamin diselamatkan dari siksa api neraka. Ya. Kita kan tidak ada yang mau masuk api neraka kan? Nah, kita mau masuk surga semua. Semoga kita semua masuk surga. Amin. Amin. Yang ketiga pahalanya, kita akan mendapatkan pahala orang itu tanpa pahala orang itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Jadi kalau orang itu sholat, kita dapat pahala sholatnya. Kalau orang itu baca Quran, kita dapat pahala baca Qurannya. Kalau orang itu apapun amalan kebaikan yang dilakukannya, maka kita akan mendapatkannya. Ya. Amalan buruknya Pak Ustadz kita tak dapat. Amal-amal baiknya saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saya bacakan hadisnya yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW dalam memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Ya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda. Ya. Apa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda? Man fattara fihi sha'iman, barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, ya, makanan, minuman, kana magfiratan lidunubihi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah, wa itqa raqabatihi minan nar, dijamin tidak disiksa oleh api neraka, wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayanqusu min ajrihi syai'un, dan dia akan mendapatkan pahala orang itu tanpa mesti pahala orang itu dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai di situ, sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru sha'ima. Wahai Rasulullah, kami ini kan tidak semua di kalangan kami ini yang mampu memberikan makanan atau minuman atau bukaan untuk orang berpuasa agar dia berbuka dengan makanan yang kami beri. Karena di kalangan sahabat itu ada yang menengah ke atas, ada juga yang menengah ke bawah seperti kita. Tapi mereka ingin juga mendapatkan kemuliaan itu, keutamaan itu. Maka dia tanya kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yu'tillahu hadha thawaba man fattara sha'iman ala tamratin aw syarbatin ma'in aw mazqatin laban. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan karunia itu
atau balasan itu atau pahala itu atau anugerah itu kepada orang yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, walaupun pemberiannya itu dengan sebiji kurma, walaupun pemberiannya itu dengan seteguk air, walaupun pemberiannya itu dengan seisap susu. Jadi sekecil apapun pemberian kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mendapatkan 3 jaminan tadi. Dosa diampuni, diselamatkan dari siksa api neraka, kemudian mendapatkan pahala orang itu tanpa mesti pahala orang itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi pemahaman yang baik oleh Allah, kekuatan, taufik dan hidayah agar kita mampu mengamalkannya, mampu pula menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahuinya. Mungkin itu saja Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak ada, mari kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah yang pertama kepada almarhum Bapak Syahmin Damani, ini opung. Kemudian ada almarhumah Sukemi ya. Kemudian ada almarhum Mulyansah Madiar Damanik bin Syahmin Damanik. Kemudian ada almarhum Mahyudin Purba bin Muhammad Purba. Mari, wa khususan ada hadhihi niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qarib mujibu da'wati wa qadil hajat wa maghfirul dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kakek nenek kami ya arhamar rahimin. Guru-guru kami, ustaz-ustaz kami, masyayikh kami, jamaah kami, jiran tetangga kami, keluarga kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tidak nampak, sengaja maupun tidak sengaja ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, betulkan iman dan amal kami, imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarat dan akhlak kami ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, jadikan zuriat kami, anak cucu keturunan kami, anak cucu keturunan yang soleh-solehah, hafiz-hafizah, alim-alimah, da'i-da'iyah yang semata-mata mencari ridhaan Engkau ya arhamar
Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, sekiranya di antara kami ada yang sakit, sembuhkan ya Arhamar Rahimin. Sekiranya di antara kami ada yang bertikai, damaikan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tebarkanlah rezeki kami di Mekah dan di Madinah agar kami mampu melaksanakan ibadah haji dan umroh berkali-kali ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, berkahilah pertemuan kami ini ya Allah. Cucurilah rahmat di rumah ini ya Arhamar Rahimin. Jauhkanlah musibah mara bahaya dari tempat ini ya Arhamar Rahimin. Jadikan ahlul bait sakinah mawaddah warahmah ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran kami, bacaan suratul Fatihah kami kepada almarhum Bapak Syahmin Damalik Opong, Ibu Sukami Opong, Bapak Mulyasa Madaya Damalik bin Syahmin Damalik ya kemudian Bapak Mahyudin Purba bin Muhammad Purba ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wa akrim nusulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل دعاءنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم demikian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyampaian kami jikalau ada benarnya itu semata-mata datang dari Allah, jikalau ada kesalahan itu datang daripada kelemahan kami, sudi kiranya Bapak Ibu sekalian mohon maafkan. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz, di mana telah kita bersama-sama mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz, yaitu siraman rohani untuk kita semua, yaitu yang pertama pentingnya melaksanakan sholat dan pentingnya nanti kita memperbanyak amal ibadah yang kita laksanakan nanti di bulan suci bulan Ramadan. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz, mudah-mudahan kita mempunyai kekuatan untuk dapat mengamalkannya, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan dapat pula juga untuk disampaikan kepada saudara atau saudara kita yang belum mendengarkan. Untuk acara selanjutnya
apakah kita mau makan bersama? Oke, makan kita bersama. Namun nanti untuk acara keluarga Kalau bisa isya dulu. bisa dulu. Nah, isya nanti baru nyantai kan. Ya. Untuk acara keluarga nanti bisa disambung setelah sholat isya atau setelah makan bersama. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sebelum makan. Ya, kita sholat dulu ya. Iya.